Salam jumpa di channel Luli Kania. Terima kasih Anda telah hadir di sini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini kita akan lihat teriakan Pak Hasto selama ini ternyata karena ingin direspon untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo, yang pada akhirnya bertujuan untuk membunuh karakter dari Bapak Presiden Joko Widodo. Apa benar? Mari kita simak bersama. Dihitung 10 jari udah lebih dari 10 jari nih. Maksudnya tokoh-tokoh yang ada di PDI yang kemudian saya berinteraksi, kecenderungannya mau bergabung. Ya, melihat peluang bergabung itu sebagai sesuatu yang baik gitu. Iya kan? Oh iya, betul. Melihat yang harus dipertimbangkan. iya, sesuai ya, ada misalnya kalau misalnya ada tawaran bergabung itu mereka lihat sebagai sesuatu hal yang positif gitu. Jadi ini kan berarti ada arah yang agak berbeda ya. Iya. Nah, ini mungkin ingin menegaskan pendirian kita yang ini gitu. Iya. Tapi nggak ada lagi yang mau disuruh ngomong gitu. Sehingga- Kuatkanlah imanmu, itu kali bang. Iya, Ya. Artinya mungkin aja nggak bang kita simpulkan bahwa teriakannya Sekjen Hasto ini merupakan respon terhadap besarnya keinginan untuk bergabung juga dari internalnya PDI. Makin gede Bisa rasa juga, sangat ingin mungkin. Kalau itu bergabung, bisa juga. makin gede teriakannya Iya. kan. Bisa juga. Melihat Pak Bisa Oli dijenguk Pak Prabowo Bisa misalnya aja, ya. bisa Kemarin Mbak Puan juga. Jadi ini Pak mungkin Rosan memang akan ketemu. ada, walaupun keputusan terakhir kita tahu di Ibu pasti. Iya. Dan Ibu pasti tidak mau statement apa-apa dulu nih. Iya. Sampai dapat wangsit dari berbagai masukan-masukan ini dia putuskan yang mana. Tapi pertarungannya mungkin akan kelihatan nih, kubu yang ingin bergabung, ya kan, dengan kubu yang ingin tetap berada di luar. Jadi dia mau melihara sakit hatinya nih, bukan melihara sakit hati. Nggak tepat juga kita bilang memelihara sakit hati, tapi ingin memelihara apa namanya tuh, marwah, Api perjuangan. marwah, Ya, marwah. marwah partai. Oh kalau kita ini ya udah kita oposisi aja gitu. Toh kita juga punya pengalaman kok jadi oposisi gitu. Jadi pertarungan ini menurut saya akan terjadi. Dan itu tentu akan ada di sekitar Ibu tuh, informasi itu berseliweran. Tarik menarik itu akan ada di sekitar Ibu. Walaupun Ibu nanti akan menjadi penentu terakhir. Kalau saya melihat Ibu, saya rasa nggak ada masalah dengan Pak Prabowo. Jadi mereka bisa dengan mudah untuk cair lah. Hubungannya itu bisa mudah untuk cair. 1-2 jokes lah ya. Iya, lagi. iya itu clear lah. Menurut saya ya. Tapi mungkin ada histori dengan Pak Jokowi yang memang sulit untuk dibereskan antara Ibu dengan Pak Jokowi saja, tidak dengan yang lain. Mungkin ya. Antara Ibu dengan Pak Jokowi saja, sama kayak Ibu dengan Iya. Pak SBY, tapi tidak dengan yang lain. Jokowi, Junto, Gibran Rakabuming kan? Itu belum tentu Junto loh. Saya belum tentu yakin nih, Junto ini belum tentu yakin saya nih. Iya. Oh gitu bang. Keyakinan saya baru sampai di Jokowi. Pak Jokowi aja. Iya. Soal hubungan yang tidak baik ini keyakinan saya ya, baru antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi aja. Gimana pun Karena kita- Pak Jokowi juga nggak junto ke Ibu Puan nih. Oh Iya kan? iya. Nggak junto ke Ibu Puan nggak nih. Belum tentu juga Ibu Mega junto ke Gibran. Gibran Rakabuming Raka gitu. Belum tentu. Menurut saya sih belum tentu. Terus Pak Jokowi belum tentu Junto ke Puan. Iya. Gitu. Tapi suatu hari jadi junto bisa. Bisa. Pernah kejadian Gitu. di partai lain gitu. Gitu. Iya. Tapi ini gini ya bang. Maksud Mama gimana? nyokap gue di rumah ada. Buka puasa. Kirain mama oposisi juga. Iya, dia oposisi bapak gua. Bang, tapi gini bang, ini kan kalau kita lihat ada upaya sebenarnya tadi abang udah ketemu beberapa orang yang intensinya tertarik untuk bisa menjalin komunikasi. Tapi kan yang juga sangat terbuka kita lihat bagaimana misalnya Mbak Puan datang ke buka bersama Pak Rosan dan kawan-kawan, Siapa? Mbak Puan, Oh iya. Bu Puan. Terus di kemarin kita lihat di angket Ibu Mbak Puan Puan geleng. udah jelas itu clear, udah nggak ada Ya, interpretasi itu bang. kalau itu sih menurut saya kalau Geleng orang India apa orang Kalau Najib yang geleng itu baru Iya, ini pusing benar. dilarang. Kalau Rajim yang geleng berarti artinya iya. kalau Ibu Puan menurut saya sangat friendly lah ya. Iya. Dengan Pak Prabowo, bahkan dengan Pak Jokowi juga menurut saya sangat friendly. Jadi ada misalnya ada keinginan untuk angket yang seperti ini, menurut saya
kayaknya Bu Puan bukan bagian dari itu. Ya, terlihat sekali loh, Bu Puan bukan bagian dari gerakan angket, kan gitu. Dan bisa jadi juga, tapi kan memang kuncinya di Bu Puan di sini. Terakhirnya nih kuncinya di Ketua DPR memang, yang kasih lampu hijau atau enggak tuh di Ketua DPR. Itu strategisnya. Jadi kita itu memang ketua tuh jadi ketua kayaknya, bukan hanya sekedar spokesperson. Ketua ya ketua kayaknya nih. Iya, bukan Speaker of the House ya, bukan itu ya. Bukan House Speaker doang ini, tapi memang ketua nih kayaknya. Ketua, iya. Jadi begitu Ibu Puan sepertinya tidak memberikan lampu hijau untuk itu, ya bisa nggak jadi. Walaupun misalnya kalau memang ada yang ngotot 2 partai, ada 25 orang, itu nggak bisa ditolak juga gitu. Iya. Nggak bisa ditolak juga. Tapi kayaknya kan PKS sama PKB kalau mau nekat-nekat aja juga kan berhitung, disupport kan sama PDIP. Apalagi kalau Nasdem udah sulit membayangkan Nasdem kayaknya juga memilih bersahabat juga kayaknya. Dia udah peluk-peluk kan. Udah memilih bersahabat juga kayaknya. Jadi ya itu sepertinya akan sulit. Jadi bukan hanya sekedar misalnya mengusulkan angketnya kan nggak susah. Tapi proses yang panjang itu kan perlu hasil akhir yang sudah dibayangkan dari hari ini. Nah kayaknya mereka sudah membayangkan hasil akhirnya nggak ada pendukung nih gitu. Jadi ngapain menjalani proses yang panjang sementara kita jadi anggota DPR ini sebentar lagi juga habis nih. Kan gitu. Banyak juga yang nggak duduk lagi nih. Ya, Anu Merta ini kan. Iya, Anu Merta ini gitu. Gitu. Yang berguguran di jalan perjuangan ini. Gitu. Di palagan perjuangan ini. Di palagan perjuangan ini. Jadi mungkin akan layu. Kemungkinan besar akan layu sih menurut saya. Nah, gitu. Tapi apakah Bang, maksudku ketika mungkin jalinan komunikasi antara eksponen PD Perjuangan dengan Pak Prabowo itu lagi dibikin lah, let's say kita nggak tahu, tapi kayaknya jembatannya juga lagi dibikin. Nah, langkah Mas Hasto yang menggempur Pak Jokowi terus-menerus, apakah akan mengganggu atau merusak atau membatalkan gitu negosiasi-negosiasi yang mungkin tengah dibangun? Karena kan gini, sekarang Pak Prabowo dan Pak Jokowi kalau saya anggap itu kan satu renceng, satu tubuh, gitu kan. Ketika ada satu bagian tubuh lu yang salami, yang diajak dansa, sementara bagian tubuh lain digempuri, ditusuk-tusuk, itu kan pasti nggak nyaman juga. Ya orang membacanya mungkin memang harus dengan dengan matriks yang agak lengkap ya. Kalau langsung menyimpulkan saya nggak berani nih. Kalau untuk hubungan ini, jadi langkah ini diambil dengan skenario apa, itu matriksnya harus agak kompleks. Maksud saya gini, PDIP bisa saja melihat Pak Prabowo bersama Pak Jokowi, tapi bisa juga melihat kemudian setelah turun Pak Jokowi bisa dibuat non faktor. Jadi kalau ingin bersama dengan PDIP setelah ini, Pak Jokowinya harus non faktor. Bisa aja rencana mereka begitu, kan gitu tuh, bisa jadi begitu. Rencana mereka tuh rencana ini. Iya, rencana PDIP gitu. Bikin dong Pak Jokowi jadi non-faktor. Lakukan apa? Karakter assassination. Ya, pada akhirnya mungkin partai-partai yang awalnya menjadi lawan dalam Pilpres 2024 ini akan bergabung akhirnya dengan pemerintahan Prabowo ya. Ya, kita doakan yang terbaik saja. Hanya yang ngeri pernyataan terakhir tadi ya, bahwa akan ada mungkin karakter assassination, yaitu pembunuhan karakter. Ini agak ngeri ya. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini Luli Kania, teman waktu Anda. Terima kasih banyak.